Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini ya, kita bisa bersama-sama mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, silakan berdoa dulu dipimpin oleh Ketua kelas. Andre, silakan dipimpin. Siapkan. Doa selesai. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, akan saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Yang pertama Dendi, Ardi, Faza, Irfan, Fian, Octavian Wahyu, Vicky, Maulana, Andre, Katini, Irfan nggak masuk? Enggak. Apa izinnya? Nggak ada yang dapat izin? Oh ya, mungkin sakit mungkin ya, kemarin sempat tidak enak badan. Untuk Aldino ada? Tidak ada, berarti ada dua anak yang tidak hadir ya? Ya. Oke, dari sini saya akan memulai materi pelajaran pada siang hari ini ya. Kalian bisa melihat slide yang sudah saya siapkan ya. Materi pada siang hari ini adalah hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang 1945 ya. Dari sini saya akan menjelaskan juga tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti di materi hak dan kewajiban itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran ini nanti diharapkan kalian nanti bisa menganalisis makna. Makna apa? Makna hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Harapannya apa? Harapan saya adalah dengan baik ya. Terus yang kedua, melalui pembelajaran juga kalian nanti mampu atau bisa menunjukkan penerapan hak dan kewajiban. Jadi nanti kalian bisa memberikan contoh hak dan kewajiban itu apa sih contohnya, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu nanti bagaimana, itu ya. Yang ketiga, melalui proyek ya, proyek pembuatan poster, kalian nanti mampu menelaah praktek kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan ya, informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Dari sini nanti kalian akan diajak menelaah bagaimana berpendapat yang baik di era digital saat ini ya. Mungkin itu adalah tujuan pembelajaran dari materi kita di siang hari ini ya. Untuk manfaat ya, manfaat dari materi ini apa sih ya? Jadi kita itu kenapa kok memerlukan materi hak dan kewajiban? Karena manusia hidup itu tidak lepas dengan yang namanya hak dan kewajiban. Cukup ya? Oke ya. Saya masuk dalam itu pembelajaran. Saya lanjutkan lagi. Perhatikan gambar di samping dalam slide itu ya. Jadi di sini kalau untuk pertanyaan apakah hak dan kewajiban dari masa Indonesia telah terlaksana dengan baik, juga sudah bisa terjawab sebenarnya. Cuma kalian nanti menguraikannya bagaimana? Karena apa? Setiap peserta didik atau dari pendapat kalian itu nanti berbeda-beda. Coba di sini adakah yang sudah paham ya perbedaan atau makna hak dan kewajiban? Silakan angkat tangan. Ya. Ya, Adi. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sip, ya, 100 ya. Jadi dari keterangan teman kalian itu sudah bisa menyimpulkan. Berarti Adi sudah bisa merasakan dalam kesehariannya, oh hak itu sesuatu
ditinggalkan bagaimana? Tidak boleh, makanya juga wajib. Ya Pak ya? Ya. Nah, dari sini saya juga akan memberikan sedikit pengertian juga ya. Kalau ini kira-kira dari gambar di samping ini gimana? Ini adalah apa yang di atas? Hak ya, sekolah itu ya. Nah, terus kalau membayar pajak merupakan kewajiban. Kira-kira sekolah ini yang harus dadi hak itu sudah terlaksana dengan baik apa belum? Belum. Banyak alasannya Bu. Ya, nanti kalian bisa menjelaskan ya. Pajak juga sama. Apakah kira-kira pajak itu sudah terlaksana dengan baik? Belum juga, ya. Nggak ada ini yang terlaksana dengan baik. Tapi kita berusaha dilaksanakan semaksimal mungkin, ya. Jadi untuk hak, ya, itu pengertian sederhananya seperti yang dijelaskan oleh Adi. Di sini juga ada ilmuwan ya, Profesor Dr. Noto Negoro. Kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pemilik hak. Lanjut, di sini ada pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban di sini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, ini masih kita berbicara masih makna ya, makna dan perbedaan pengertiannya. Suatu beban yang harus dipenuhi untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Itu adalah kewajiban. Coba nanti saya juga akan memberikan materi ya, materi ini berupa video biar kalian lebih paham, lebih mengerti. Tolong nanti disimak, diperhatikan ya. Jadi nanti ini ada beberapa opini pendapat ya dari masyarakat. Coba diperhatikan. Nanti bisa saya ini ya, nanti saya bisa share di grup kalian ya. Jadi nanti kalian bisa melihat melalui HP kalian masing-masing untuk materi hak dan kewajiban ya. Jadi dari penjelasan saya tadi itu ya, melalui PowerPoint dan penjelasan para ahli tadi sudah bisa menerima ya kalian ya. Ya, oke ya. Ini adalah penjelasan tentang bagaimana hak dan kewajiban ya. Ini nanti saya akan memberikan lembar kerja. Lembar kerja itu berupa tugas. Tugas nanti dikerjakan secara kelompok. Ini saya di sini masih menjelaskan dulu ya. Nah, prosedur atau langkah-langkah untuk mengerjakan tugas di sini nanti ya akan saya jelaskan kalau kalian nanti sudah selesai melihat slide materi ya. Oke, ini nanti sudah bisa ini tadi untuk yang materi berikutnya atau yang melandasi hukum hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu ada hukum yang mendasar loh ya, ada yang mengatur. Bu, berarti kalau turun di jalan itu boleh? Boleh. Justru itu malah disarankan. Kenapa? Karena kita bebas ya, tidak dibungkam pendapat kita, ya toh? Apa yang jadi aspirasi kita itu disalurkan, tetapi melalui apa? Tata cara yang sudah diatur. Coba itu diperhatikan itu slide-nya ya. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu pasal 28 yang A ya. Jadi pasal 28 itu nanti ada yang mengatur tentang hak dan ada yang mengatur tentang kewajiban. Saya lanjutkan lagi ya. Kewajiban warga negara Indonesia. Nah, di sini kita itu menjadi warga yang patuh terhadap hukum, dan hukum juga memandang semuanya itu sama, tidak tebang pilih. Bu, tapi realisasinya hukum di Indonesia itu adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah ya.
Itu realitasnya. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Kewajiban warga negara di sini juga selain taat hukum, di sini juga upaya kita dalam pembelaan negara. Jadi setiap warga itu diusahakan harus punya namanya jiwa nasionalis, menghormati hak asasi. Hak asasi itu apa aja? Yuk, hak untuk beragama, hak untuk apa? Apalagi? Ayo. Yang mengeluarkan pendapat itu tadi. Hak untuk apalagi? Hak asasi manusia itu untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak. Banyak sekali, ya. Coba, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Garda terdepan untuk pertahanan keamanan adalah TNI dan Polri. Tapi kita sebagai masyarakat itu juga sebagai pendukung. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk agensi dan kewajiban yang namanya untuk hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Ini sebelum ke LKPD materinya saya lanjutkan dulu. Nah, di sini ada juga kemerdekaan berpendapat warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang namanya hak kebebasan menyampaikan pendapat ya, itu adalah sebagai upaya dalam apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini harus diperhatikan loh ya. Ya, perhatian yang diberikan terhadap hak menyampaikan pendapat itu bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan. Pasal berapa tuh? Bukan pasal, alinea keberapa yang intinya tujuan pembukaan atau tujuan kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea keempat ya adalah pembukaan Undang-Undang 1945 ya. Kecerdasan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak warga negara bisa menikmati sistem pendidikan konvensional, melainkan tingginya atensi partisipasi publik. Nah, ini juga harus diperhatikan lagi. Berarti keikut-aktifan kalian dalam mengenyam pendidikan itulah yang menjadi tombak dari kecerdasan kehidupan bangsa. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan ya. Sebelum saya lanjutkan ke LKPD. Untuk LKPD-nya saya jelaskan ya. Saya jelaskan dulu ini ya. Nah, di sini saya bagi kelompoknya ya. Di sini nanti silahkan kalian berdiskusi ya. Ini saya menjelaskan langkah-langkahnya dulu ya. Sebelum saya bagikan, saya jelaskan langkah-langkahnya. Kalian berdiskusi, nanti ditulis di lembar sini ya. Setelah itu kalian nanti juga akan membuat poster ya. Poster di sini tema sudah saya tentukan. Tema dari poster ini turunan dari landasan ideal, konstitusional, operasional, dan hukum yang lainnya ya. Nanti kamu kalau sudah mencari jawaban dari landasan ini di internet, kalian akan mengkaji, menelaah per pasal itu, nanti kamu akan tahu, oh ternyata landasan ideal itu yang dimaksud Pancasila. Berarti mengemukakan pendapat itu hubungannya dengan sila ke? Lah berarti contohnya apa? Nah, salah satu contohnya ada di apa? Musyawarah sama dengan landasan konstitusional. Di dalam pasal 28 itu mengatur tentang mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis. Salah satunya adalah demonstrasi, itu secara langsung. Tulis dan tidak tertulis, secara lisan, secara langsung dan secara tidak langsung. Nanti untuk yang di sini, yang landasan operasional itu ada di Undang-Undang nomornya 39 tahun 99. Itu salah satunya aja, saya ambil sampel satu. Di situ nanti mengatur tentang HAM. Silahkan kalian nanti bebas membuat poster dengan tema HAM ya. Terus yang keempat
berekspresi di media sosial. Oke ya, sudah saya jelaskan semuanya. Kita mulai dengan mendesain ya. Jadi nanti LKPD saya bagikan nanti apa aja alat yang perlu disiapkan. Untuk kertas, untuk membuat poster sudah saya siapkan, LKPD sudah saya siapkan. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk kelompok satu. Coba ya, untuk mendesain poster itu nanti kalian boleh buka di Google, di HP ya, boleh buka misalnya Canva. Nanti disitu banyak sekali contoh-contoh tentang media poster ya. Jadi desainnya di komputer. Nanti untuk pengerjaan poster boleh ya, boleh melalui komputer, boleh melalui kertas. Jadi saya di sini menerapkan diferensiasi ya. Dari sini kalau ada yang mampu mendesain melalui aplikasi, silakan monggo memakai aplikasi ya. Kalau yang tidak menguasai aplikasi ya, silahkan memakai tulis ya, atau pensil, pulpen, spidol dan macam-macam. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak lupa ya, sebelum kalian melakukan proyek ini, kalian harus menyusun jadwal terlebih dahulu ya. Menyusun jadwal, saya beri batasan waktu. Pembuatan desain poster ini nanti kurang lebihnya adalah 20 sampai 30 menit ya. Jadi ada waktu 20 sampai 30 menit. Itu nanti tolong diperkirakan sampai batas waktu yang sudah saya tentukan. Coba kalian sudah di sini sudah mulai membuat proyeknya ya. Posternya sudah kalian desain. Kalian secara berkelompok. Ketika di proses pembuatan poster ini, saya akan menilai ya. Jadi nanti saya ambil nilai sikap dan nilai dari keterampilan kalian ketika membuat poster. Silakan kalian bisa browsing ya, kalian bisa pakai HP ataupun pakai internet. Gimana Adi? Ya? Ya, boleh. Oke ya. Ini kelompok 3 bisa mendesain poster menggunakan aplikasi ya. Kelompok 4 bisa referensi dari internet dengan menggunakan media kertas dan alat tulis. Untuk yang lainnya, kalian nanti tolong membuat deskripsi tentang poster. Jadi nanti ketika presentasi di depan, nanti apa yang akan dipresentasikan nanti bisa menjelaskan. Tulisannya nggak bisa. Kamu nanti buat deskripsi tentang poster yang dibuat nanti presentasi bisa menjelaskan. Sudah selesai? Tidak lupa ini nanti saya nilai untuk kerjasamanya ya, kerjasama kalian. Terus nanti untuk kerapian dari posternya sudah sesuai temanya apa belum? Ada kesulitan? Langkah berikutnya ini nanti saya akan menguji dari proyek yang sudah kalian buat ya. Maka dari itu nanti di sini saya akan melakukan penilaian ketika kalian presentasi. Untuk kelompok yang sudah siap, silakan maju ke depan. Untuk kelompok 3, ya kelompok 3 ini tadi sudah dikirim via grup ya. Ini bisa
bisa membuat poster melalui aplikasi, ya, aplikasi yang dimiliki dari HP-nya. Silakan ayo maju ke depan semuanya. Kelompok 3 ini tadi ada Adi, ada Dedi, kesini ya, kesini. Ya, ada. Coba kalian bisa presentasi melalui gambar di layar slide proyektor ini ya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembuatan poster tentang hak asasi manusia. Di poster ini bertuliskan lindungi hak asasi manusia. Jadi kita harus saling menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang masing-masing. Ya, situ ada poster tentang lindungi hak asasi manusia. Ya, jadilah pejuang hak asasi manusia di kotamu. Nah, berarti ada kata-kata di kotamu. Kamu tinggal di kota mana ini? Ya, di kota Pacitan tuh Tuhan bagaimana? Ya, kira-kira bagaimana? Sudah dijunjung tinggi apa belum? Apa masih diabaikan? Silakan ayo kelompok yang lainnya ditanyakan. Silakan ayo. Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti lanjut untuk kelompok selanjutnya. Untuk kelompok 2 atau kelompok 1. Ditutup dulu presentasinya, monggo. Mungkin sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasi kelompok 2. Berikutnya adalah kelompok 2, yaitu kelompoknya Lana, Andre, Mutia, sama Kartini. Coba langsung dijelaskan saja pakai poster yang manual itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian demonstrasi, yaitu ada sebuah gerakan protes yang dilakukan seluruh orang di hadapan umum. Nah, dan bagaimana cara mengatasinya? Yakni memberikan himbauan yang edukatif terkait larangan demo anarkis, melakukan rehabilitas dan konsolidasi, serta menerapkan hukum secara profesional yang sesuai situasi dan kondisi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain menanggapi. Kalau demonya ribut itu bagaimana? Kalau demonya bertujuan anarkis maksudnya. Masuk pertanyaannya gimana kalau demo itu yang ujung-ujungnya ada perilaku anarkis atau aksi merusak dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Silakan dijawab untuk kelompok 2. Ya? Dilaporkan kepada yang berwajib. Oh, dilaporkan pada pihak yang berwajib. Oke. Jadi kalau ada perbuatan anarkis itu nanti langsung yang turun adalah pihak yang berwenang. Misalnya polisi, tentara, seperti itu ya. Ayo selanjutnya kelompok yang belum maju, kelompok 1. Ayo maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari poster kami dalam musyawarah untuk perdamaian. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau penyelesaian guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah. Ya, ada yang mau ditanggapi? Posternya bisa dilihatkan dengan teman-temannya ya. Musyawarah untuk perdamaian ya. Jadi ini adalah temanya musyawarah atau landasan ini tadi ya untuk kemerdekaan berpendapat. Jadi di sini nanti kalian akan membahas tentang musyawarah untuk perdamaian ya. Kok bisa musyawarah untuk perdamaian? Karena musyawarah adalah pengambilan keputusan secara mufakat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mengilustrasikan landasan hukum lainnya. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tidak berdalam kesalahan aturan nomor 5. Hal tersebut diatur dalam pasal 19 yang bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan sebuah pemikiran melalui media begitu saja dengan tidak memandang batas wilayah. Ya, terus posternya silakan presentasikan ke teman-temannya. Ya, terus itu untuk bunyi posternya bagaimana? Berekspresi di media sosial. Oh ya, berekspresi di media sosial. Silakan bisa dijelaskan deskripsinya ketika berekspresi di media sosial. Deskripsi berekspresi di media sosial memberikan informasi yang bukan benar. Ya, Tidaknya apa yang dibagikan bermanfaat kepada orang lain. Hindari menyebarkan konten ilegal atau konten yang juga tak bercita. Sadar bahwa tidak semua konten perlu dibagikan di media sosial. Pastikan konten yang dibagikan merupakan konten positif. oke. Ya ini menarik sekali ini kelompok 4 karena ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Ayo. Kontennya harus konten yang positif ya, dan cara menyampaikan pendapat. Oke, silakan Kak ini. Silakan. Bagaimana cara kita menyikapi terhadap suatu berita atau informasi yang hoax atau tidak valid? Tidak valid. Bagaimana cara menyikapi informasi yang masuk itu ternyata bukan yang informasi benar tapi informasi hoax. Bagaimana? Ayo silakan dijawab. Vicky bisa membantu, Vian juga bisa membantu. Coba kelompok 3 ini sudah tahu kan artinya hoax apa? Sudah, hoax itu bohong ya. Nah, cara menyikapi ketika ada berita bohong itu bagaimana? Melaporkan. Cara melaporkan itu bagaimana kalau di media sosial itu? Gimana? Langkah awal dulu ketika ada berita hoax itu kita cari sumbernya dulu, kebenarannya bagaimana. Maka kita langsung percaya apa tidak, atau kita harus bisa pandai-pandai menyaring informasi. Jadi kita cari terlebih dahulu, baru kalau misalnya dilaporkan ke pihak berwenang itu biasanya yang menyangkut dengan pencemaran nama baik. Gitu ya. Kelompok 3 saya bantu menjawab ya. Kelompok 2 bagaimana kelompok yang lainnya? Kelompok 1 silakan Bisma. Nggak ada. Adi cukup. Dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk semua kelompok yang berpartisipasi. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi bagaimana pengalaman kalian ketika pembelajaran membuat proyek yaitu berupa poster ini tadi ya. Jadi di sini saya akan mengomentari ada 2 kelompok ini tadi yang memakai slide ya, yang menggunakan media komputer dengan bantuan aplikasi. Aplikasinya ada yang masih berupa aplikasi Corel ya, dan yang satunya sudah memakai aplikasi untuk yang Canva ya, karena sudah di download di HP-nya. Terus untuk yang kelompok 2 dan kelompok berapa ini tadi? 4 itu masih menggunakan manual atau gambar, dan itu tidak menjadi masalah ya. Jadi di sini yang terpenting kalian bisa menyerap, oh ternyata kemerdekaan mengungkapkan pendapat itu diatur dalam Undang-Undang 1945 ya kan? Dan kita bisa menyesuaikan bagaimana cara menyampaikan pendapat itu dengan perkembangan zaman. Nah, di sini ketika kelompok yang satu dengan yang saling menanggapi itu tadi keaktifannya kurang, ada yang sudah merasa oh cukup Bu, orang usah ada pertanyaan lagi, tuh ya. Seharusnya kalian di sini bisa berpikir kritis. Oh, aslinya tadi untuk yang kelompoknya Bisma ini tadi banyak pertanyaan.
ya, tapi masih saya batin, berarti kamu belum berani untuk berdiskusi atau menyanggah pendapat dari kelompok lain. Coba untuk akhir dari pembelajaran ini ya, sebelum kita masuk pada penutup, ini nanti BP akan membagikan soal ya. Nanti ada soal IC. Soal IC ini nanti dikerjakan per individu ya. Saya bagikan lembarnya. Nanti kalau waktunya tidak selesai bisa dikerjakan minggu berikutnya ya. Kita bisa membahas untuk soal ini nanti pembahasannya dibahas pertemuan selanjutnya. Individu itu karena itu untuk tes ya, tes formatif saja untuk pengetahuan. Ya, nanti masih saya ini ya. Masih saya bagikan lagi nanti. Coba ya, di sini kita sudah ini waktunya ya, karena sudah 2 jam pelajaran ya. Ini lebih malah ya. Untuk di sini nanti akan saya lakukan refleksi ya. Jadi kalian dari pembelajaran kali ini kira-kira apakah sudah merasa lebih paham atau lebih bermakna dari pembelajaran biasanya atau belum? Gimana? Silakan. Merasa lebih paham, oke ya. Jadi di sini nanti kegiatan pembelajaran selanjutnya nanti akan saya terapkan lagi untuk model sejenis proyek atau metode seperti ini lagi, oke ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, maka kita siap-siap ya, siap-siap untuk berdoa ya, untuk berdoa di akhir kegiatan ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelas Andre, silakan. Siap, Brek. Mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Mungkin selamat siang cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.